Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolha bin Ubaidillah bin Utsman bin Amru bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Du'ai. Ibunya bernama As-Sabah bin Al-Hadrami, saudara perempuan Al-Ala. Wanita ini telah menyatakan dirinya sebagai seorang muslimah. Ia seorang pemuda Quraisy yang memilih profesi sebagai saudagar. Meski masih muda, Tolha punya kelebihan dalam strategi berdagang. Ia cerdik dan pintar, hingga dapat mengalahkan pedagang-pedagang lain yang lebih tua. Pada suatu ketika, Tolha bin Ubaidillah dan rombongan pergi ke Syam. Di Busra, Tolha bin Ubaidillah mengalami peristiwa yang mengubah garis hidupnya. Tiba-tiba seorang pendeta berteriak-teriak, "Wahai para pedagang, apakah di antara tuan-tuan yang berasal dari kota Mekah?" "Ya, aku penduduk Mekah," sahut Tolha. "Sudah munculkah orang di antara kalian, orang bernama Ahmad?" tanyanya. "Ahmad yang mana?" "Ahmad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Bulan ini pasti muncul sebagai nabi penutup para nabi. Kelak ia akan hijrah dari negerimu ke negeri berbatu-batu hitam yang banyak pohon kurmanya. Ia akan pindah ke negeri yang subur makmur, memancarkan air dan garam. Sebaiknya engkau segera menemuinya, wahai anak muda," kata pendeta itu. Ucapan pendeta itu begitu membekas di hati Tolha bin Ubaidillah, sampai tanpa menghiraukan kafilah dagang di pasar ia langsung pulang ke Mekah. Setibanya di Mekah, ia langsung bertanya kepada keluarganya, "Ada peristiwa apa sepeninggalku?" Ada Muhammad bin Abdullah mengatakan dirinya Nabi dan Abu Bakar As-Siddiq telah mempercayai dan mengikuti apa yang dikatakannya, jawab mereka. "Aku kenal Abu Bakar, dia seorang yang lapang dada, penyayang, dan lemah lembut. Dia pedagang yang berbudi tinggi dan teguh. Kami berteman baik, banyak orang menyukai majelisnya karena dia ahli sejarah Quraisy," umam Tolha bin Ubaidillah. Setelah itu Tolha bin Ubaidillah langsung menemui Abu Bakar As-Siddiq dan bertanya, "Benarkah Muhammad bin Abdullah telah menjadi nabi dan engkau mengikutinya?" Abu Bakar menjawab, "Betul." Kemudian Abu Bakar As-Siddiq menceritakan kisah Muhammad sejak peristiwa di Gua Hiro sampai turunnya ayat pertama. Abu Bakar As-Siddiq mengajak Tolha bin Ubaidillah untuk masuk Islam. Usai Abu Bakar As-Siddiq bercerita, Tolha bin Ubaidillah ganti bercerita tentang pertemuannya dengan pendeta Busra. Abu Bakar As-Siddiq tercengang. Lalu Abu Bakar As-Siddiq mengajak Tolha bin Ubaidillah untuk menemui Muhammad dan menceritakan peristiwa yang dialaminya dengan pendeta Busra. Di hadapan Rasulullah, Tolha bin Ubaidillah langsung mengucapkan 2 kalimat syahadat. Bagi keluarganya, masuk Islamnya Tolha bin Ubaidillah bagaikan petir di siang bolong. Keluarganya dan orang-orang satu sukunya berusaha mengeluarkannya dari Islam, mulanya dengan bujuk rayu, namun karena pendirian Tolha bin Ubaidillah sangat kokoh, mereka akhirnya bertindak kasar. Siksaan demi siksaan mulai mendera tubuh anak muda yang santun itu. Sekelompok pemuda mengiringnya dengan tangan terbelenggu di lehernya. Orang-orang berlari sambil mendorong, memaju dan memukuli kepalanya, dan ada orang wanita tua yang terus berteriak mencaci maki. Tolha bin Ubaidillah, yaitu ibunya As-Sabah. Tak hanya itu, pernah seorang lelaki Quraisy, Naufal bin Khuwailid, yang menyeret Abu Bakar As-Siddiq. Dan Tolha bin Ubaidillah mengikat keduanya menjadi satu dan mendorong ke Al-Qudus sampai darah mengalir dari tubuh sahabat yang mulia ini. Peristiwa ini mengakibatkan Abu Bakar As-Siddiq dan Tolha bin Ubaidillah digelari Al-Qarinain, yaitu sepasang sahabat yang mulia.
Tidak hanya sampai di sini saja, cobaan dan ujian yang dihadapi Thalha bin Ubaidillah semua itu tidak membuatnya surut, melainkan makin besar bakti dan perjuangannya dalam menegakkan Islam, hingga banyak gelar dan sebutan didapatnya antara lain Asyhidul Hayy atau Syahid yang hidup. Julukan ini diperolehnya dalam perang Uhud. Saat itu barisan kaum muslimin terpecah belah dan kocar-kacir dari samping Rasulullah. Yang tersisa di dekat beliau hanya 11 orang, Ashar dan Thalha bin Ubaidillah dari Muhajirin. Rasulullah dan orang-orang yang mengontrol beliau naik ke bukit tadi dihadang oleh kaum musyrikin. Siapa berani melawan mereka, dia akan menjadi temanku kelak di surga, seru Rasulullah. Aku, wahai Rasulullah, kata Thalha bin Ubaidillah. Tidak, jangan kau harus berada di tempatmu. Aku, ya Rasulullah, kata seorang prajurit Ansor. Ya, majulah, kata Rasulullah. Lalu prajurit Ansor itu maju melawan prajurit-prajurit kafir. Pertempuran yang tak seimbang dan mengantarkannya menemui kesahidan. Rasulullah kembali meminta para sahabat untuk melawan orang-orang kafir, dan selalu saja Thalha bin Ubaidillah mengajukan diri pertama kali. Tapi senantiasa ditahan oleh Rasulullah dan diperintahkan untuk tetap di tempat sampai 11 prajurit Ansor gugur menemui Syahid, dan tinggal Thalha bin Ubaidillah sendirian bersama Rasulullah. Saat itulah Rasulullah berkata kepada Thalha bin Ubaidillah, sekarang engkau, wahai Thalha. Dan majulah Thalha bin Ubaidillah dengan semangat jihad yang berkobar-kobar menerjang ke arah musuh dan mengusir agar jangan mendekati Rasulullah. Lalu Thalha berusaha menaikkan Rasulullah sendiri ke bukit, kemudian kembali menyerang hingga tak sedikit orang kafir yang tewas. Saat itu Abu Bakar As-Siddiq dan Abu Ubaidah bin Jarrah yang berada agak jauh dari Rasulullah telah sampai di dekat Rasulullah. Tinggalkan aku, bantulah Thalha, kawan kalian, seru Rasulullah. Keduanya bergegas mencari Thalha bin Ubaidillah. Ketika ditemukan, ini dalam kondisi pingsan, sedangkan badannya berlumuran darah segar, tak kurang 79 luka bekas tebasan pedang. Tusukan tombak dan lemparan panah menemui tubuhnya, pergelangan tangannya putus sebelah. Dikiranya Thalha sudah gugur, ternyata masih hidup. Karena itulah gelar Syahid yang hidup diberikan Rasulullah. Siapa yang ingin melihat orang berjalan di muka bumi setelah mengalami kematiannya, maka lihatlah Thalha, sabda Rasulullah. Sejak saat itu, bila orang membicarakan perang Uhud di hadapan Abu Bakar As-Siddiq, maka beliau selalu menyahut, perang hari itu adalah peperangan Thalha seluruhnya sampai akhir hayatnya. Thalha bin Ubaidillah wafat pada usia 60 tahun dan dimakamkan di suatu tempat dekat padang rumput di Basrah. Rasulullah pernah berkata kepada para sahabat, orang ini termasuk yang gugur, dan barang siapa senang melihat seorang syahid berjalan di atas bumi, maka lihatlah Thalha bin Ubaidillah.